Indonesia akan berhadapan dengan tim langganan yang biasa tampil di Piala Dunia, Australia. Pertandingan yang akan digelar pada 20 Maret 2025 di Sydney Football Stadium ini banyak dinantikan oleh semua pihak. Pasalnya, laga Indonesia kontra Australia ini merupakan pertandingan penting mengingat ketatnya persaingan di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Semakin mendekati hari pertandingan, suasana pun makin memanas. Akankah Indonesia bisa menjemput poin dari Australia yang kini unggul 1 poin? Keterlaluan, kata itulah kita sematkan untuk Australia. Kenapa? Bayangkan guys, timnas Indonesia yang jauh-jauh datang dari belahan dunia, dari Eropa, dari Asia ya, dari Amerika, yang menempuh perjalanan hingga belasan hingga puluhan jam, hingga bisa kita bilang 1 hari penuh itu dalam perjalanan menuju Australia. Terus pas mereka mau latihan perdana di stadion, dikasih pula bus ece-ece, bus yang notabene kayak Damri yang mungkin sudah kadaluarsa. Kenapa aku bisa bilang kadaluarsa? Mati lampunya coy, sumpah mati lampu depannya. Ya Allah, lampu depan sebelah kiri coba. Aduh, ini ada apa gitu? Ini di Australia loh, yang notabene bisa kita bilang negara maju dan lebih baik daripada Indonesia dari segala lini, ya kan? Tapi dalam penyediaan bus kepada tim tamu, kok bisa busnya kayak gitu loh, yang mati lampunya satu guys. Sumpah parah kali ini udah keterlaluan. Apa Sungguh sangat keterlaluan Australia ngasih bus gini ke timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Sungguh berbahaya timnas pakai bus seperti ini. Timnas Indonesia tengah bersiap menghadapi tantangan besar saat bertanding melawan Australia. Namun, di balik kegembiraan dan semangat tim yang tinggi, ada satu kejadian yang sangat mengejutkan dan membuat banyak pihak merasa khawatir. Hal ini terjadi saat timnas Indonesia tiba di Australia untuk menjalani laga tandang penting dalam kualifikasi tersebut, di mana mereka diharuskan melakukan perjalanan menuju stadion dengan bus yang disediakan oleh pihak penyelenggara. Apa yang terjadi sangat tidak terduga. Alih-alih diberikan fasilitas transportasi yang sesuai dengan standar tim sepak bola profesional internasional, timnas Indonesia justru mendapat bus yang jauh dari kata layak. Bus yang disediakan tampak tua dan sangat memprihatinkan. Ket bus sudah memudar, tampak kotor, dan beberapa bagian bus bahkan terlihat berkarat. Tidak hanya dari luar, interior bus juga sangat sederhana dan tidak nyaman. Kursi-kursi di dalam bus tampak kusam dan sempit, dengan beberapa bagian yang rusak. Bahkan beberapa penumpang melaporkan adanya bau tidak sedap di dalam bus yang semakin menambah ketidaknyamanan. Namun, yang lebih mencemaskan adalah masalah keamanan. Beberapa pemain yang sudah terbiasa dengan standar fasilitas tim besar merasa sangat khawatir. Mereka bahkan sempat berbicara mengenai betapa berbahayanya kondisi bus tersebut, apalagi saat mereka harus melewati jalanan Australia yang cukup jauh menuju stadion. Beberapa pemain mengeluhkan guncangan keras yang mereka rasakan saat bus bergerak, seolah suspensi bus sudah tidak berfungsi dengan baik. Itu tentu menambah kekhawatiran mereka tentang potensi cedera yang bisa terjadi selama perjalanan. Bukan hanya pemain, manajemen tim juga merasa kecewa dengan perlakuan yang diterima oleh timnas Indonesia. Mengingat pertandingan ini adalah bagian dari kualifikasi Piala Dunia 2026, sebuah ajang prestisius yang disaksikan oleh jutaan orang di seluruh dunia, seharusnya timnas Indonesia mendapat fasilitas yang lebih baik, terutama dalam hal transportasi. Sebuah bus yang sudah usang dan tampaknya tidak aman tentu tidak sesuai dengan harapan mereka untuk memberikan kenyamanan dan perlindungan bagi para pemain sebelum bertanding. Kondisi bus yang buruk ini tentu membuat banyak pihak merasa geram.
Apakah pihak penyelenggara benar-benar berpikir bahwa fasilitas seperti ini layak diberikan kepada timnas Indonesia yang sedang bersaing di level internasional? Ini adalah tim yang mewakili negara besar dengan sejarah sepak bola yang panjang, dan seharusnya mereka mendapatkan perlakuan yang lebih baik. Masalahnya tidak hanya berhenti pada kenyamanan. Para pengamat dan netizen mulai mempertanyakan tentang keamanan bus tersebut. Apakah bus tersebut mampu menjamin keselamatan pemain selama perjalanan? Apakah sistem pengereman dan suspensinya masih berfungsi dengan baik? Dengan standar yang ada, banyak yang merasa bahwa bus ini tidak layak digunakan untuk transportasi tim profesional, apalagi dalam pertandingan yang sangat penting untuk timnas Indonesia. Tentu saja, kejadian ini memicu perbincangan hangat di media sosial. Banyak netizen Indonesia yang merasa kecewa dan geram dengan perlakuan ini. Mereka tidak bisa memahami mengapa timnas Indonesia diberikan fasilitas yang begitu buruk, apalagi saat mereka sedang mempersiapkan diri untuk laga yang sangat penting di kualifikasi Piala Dunia 2026. Para penggemar pun merasa marah karena timnas Indonesia yang telah berjuang keras dan memberikan segalanya di lapangan tidak mendapatkan dukungan yang layak, terutama dalam hal transportasi dan kenyamanan mereka. Sebagian besar orang menganggap bahwa ini adalah bentuk kurangnya penghargaan terhadap timnas Indonesia. Bagaimana mungkin tim sekelas Indonesia yang telah berkompetisi di berbagai ajang internasional mendapatkan fasilitas transportasi yang jauh dari kata layak? Apakah ini suatu bentuk peremehan terhadap sepak bola Indonesia? Pertanyaan-pertanyaan ini mulai muncul di benak banyak orang karena mereka merasa timnas Indonesia pantas mendapatkan yang lebih baik. Di sisi lain, kejadian ini juga memberikan pelajaran penting bagi semua pihak terkait dalam dunia olahraga, khususnya dalam hal penyelenggaraan pertandingan internasional. Fasilitas yang memadai dan aman adalah hak setiap tim, tidak peduli besar atau kecilnya negara tersebut. Dalam kompetisi sebesar kualifikasi Piala Dunia, setiap detail, termasuk transportasi, harus dijaga dengan baik untuk memastikan para pemain bisa tampil optimal tanpa gangguan dari faktor eksternal. Momen ini tentu menjadi peringatan bagi banyak orang bahwa meskipun sepak bola adalah tentang semangat dan perjuangan, kenyamanan dan keselamatan pemain juga harus menjadi prioritas utama. Timnas Indonesia seharusnya diberi fasilitas transportasi yang tidak hanya nyaman tetapi juga aman, sehingga mereka bisa fokus penuh pada pertandingan yang akan datang. Kejadian ini membuktikan bahwa masih ada banyak hal yang harus diperbaiki dalam penyelenggaraan ajang internasional, khususnya dalam hal memberikan fasilitas yang layak kepada tim-tim yang berkompetisi. Sementara itu, banyak yang berharap agar kejadian